Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini Tuhan, kami tahu bahwa semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Sehingga apapun situasi hidup yang Tuhan izinkan kami hadapi di dalam hidup ini, kami boleh tetap taat, tetap setia mengiring Engkau. Berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati juga setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu orang-orang percaya mengalami tekanan yang begitu berat. Mereka mengalami tekanan baik secara intern maupun secara ekstern. Secara intern mereka mengalami tekanan dari sesama orang Yahudi, yaitu para imam dan pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dan secara ekstern mereka juga mengalami tekanan dari penguasa Romawi yang memaksa mereka untuk membayar pajak dengan begitu tinggi. Oleh karena itu, di dalam keadaan yang demikian, mereka menghadapi pergumulan yang begitu berat. Mereka mengalami keletihan, mereka mengalami beban berat, sehingga mereka merasa bahwa mereka seolah tidak kuat untuk menahan penderitaan tersebut. Yesus tahu dan mengerti, sehingga di dalam kondisi yang demikian Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 ini merupakan suatu ajakan dari Kristus. Suatu ajakan untuk orang percaya datang kepada Kristus ketika menghadapi pergumulan yang berat. Suatu ajakan yang penuh kasih, suatu ajakan yang penuh ketulusan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan Yesus ini bukan suatu ajakan yang sekedar basa-basi. Kalau kita tahu di Indonesia, di suatu daerah tertentu ada tradisi ketika kita lewat depan rumah dan kita katakan permisi Pak, Bu, maka orang tersebut baik bapak ataupun ibu, dia akan katakan mampir, mampir. Namun hal itu bukan suatu hal yang tulus, yang sungguh-sungguh dari hati. Tetapi itu hanya sekedar basa-basi. Akan tetapi undangan Yesus, "Marilah kepadaku" di dalam bagian firman Tuhan ini bukan seperti itu. Bukan sekedar basa-basi, tetapi suatu undangan, suatu ajakan yang penuh kasih, yang penuh ketulusan. Bahwa engkau yang berbeban berat, mari datanglah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau supaya kita datang kepadanya bukan ketika kita merasa bahwa semua jalan sudah tertutup. Yesus mau kita datang kepadanya bukan hanya ketika kita merasa bahwa tidak ada jalan lagi, semua jalan buntu dan tidak ada pilihan lain lagi, baru kita datang kepada Tuhan. Tidak. Tetapi Yesus mau supaya ketika kita di dalam pergumulan, kita hanya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Karena dialah alamat yang tepat, dialah yang tempat yang tepat untuk kita membawa seluruh pergumulan hidup kita. Dialah tempat yang tepat untuk kita mencurahkan seluruh isi hati kita, seluruh beban hidup kita, seluruh tekanan yang menindih kehidupan kita. Yesus mau kita hanya datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ajakan Sang Juru Selamat yang penuh kasih dan ketulusan ini dikatakan ditujukan kepada setiap orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Namun letih, lesu, dan berbeban berat di dalam ayat ini bukan hanya letih, lesu karena tekanan jasmani, tekanan ekonomi, tekanan beban pergumulan. Tetapi letih, lesu di sini juga menunjukkan bagaimana ketika manusia dibelenggu oleh dosa, maka Yesus katakan, datanglah kepadaku. Manusia yang dibelenggu oleh dosa tidak mungkin dapat menyelamatkan, membebaskan dirinya sendiri. Oleh karena itu Yesus mengajak dengan penuh kasih dan ketulusan, marilah, datanglah kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus mengundang bukan orang yang hidupnya aman, nyaman, semua lancar, mau apa semua ada. Karena pada umumnya ketika semua aman lancar, orang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Tapi Yesus mengundang justru orang-orang yang berdosa, orang-orang yang merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini karena beratnya beban hidup. Orang-orang yang bersedih, orang-orang yang mengalami tekanan yang berat, yang hatinya hancur, yang hidup dalam kekecewaan, putus asa, dan tiada pengharapan. Oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini begitu jelas kepada kita semua bahwa sikap yang benar ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini adalah kita datang kepada Tuhan. Sikap yang benar ketika kita merasa tidak kuat lagi, tidak sanggup lagi, sudah nggak tahan lagi menghadapi beban hidup yang semakin berat, adalah datang kepada Yesus. Bukan datang kepada orang pintar, bukan datang kepada orang yang kita merasa dia hebat, dia mampu untuk menolong kita. Tetapi Yesus katakan, datanglah kepadaku. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berkata, saya punya masalah saat ini. Saya sudah datang kepada Tuhan, tetapi kenapa masalahnya kok nggak selesai? Ketika kita datang kepada Tuhan, hal itu bukan berarti bahwa simsalabim, ada kadabra, masalah kita langsung beres, langsung selesai. Tidak. Tetapi ada kalanya ketika kita datang kepada Tuhan, masalah kita tetap ada. Lalu apa yang beda? Ketika kita membawa persoalan kita kepada Tuhan, yang beda adalah kita memiliki sikap yang berbeda di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Masalahnya tetap ada, tetapi Tuhan mengubahkan cara pandang kita. Tuhan memberikan kita pencerahan sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi beban berat yang Tuhan izinkan kita hadapi. Di dalam kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah cara pandang kita di dalam kita menghadapi masalah. Kalau dulu kita panik ketika menghadapi masalah, namun sekarang ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita ketenangan. Kalau dulu kita merasa gak sanggup lagi, kita merasa lemah tak berdaya, namun ketika kita bawa masalah kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Kalau dulu kita menghadapi masalah, kita tidak ada sukacita, kita tiada pengharapan. Namun ketika masalah itu kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan sehingga kita bangkit, kita bersukacita karena Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan kita iman dan pengharapan untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan pada Tuhan, sekalipun pergumulan datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu dalam bagian firman Tuhan ini hendak mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita menghadapi persoalan yang begitu beragam, yang begitu banyak, yang begitu berat, maka firman Tuhan katakan bahwa hendaklah kita datang kepada Yesus. Mengapa kita harus datang kepada Yesus? Karena Yesuslah jawaban atas setiap pergumulan hidup yang kita alami. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia Allah yang maha tahu, Dia tahu semua yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan Dialah penolong sejati yang selalu ada
untuk menolong kita. Mazmur 46 ayat 2, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu jelas bahwa Tuhanlah penolong dalam kesesakan. Ketika kita sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah penolong dalam kesesakan, maka ketika beban berat menindih kehidupan kita, marilah kita datang hanya kepada Tuhan. Ada janji Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 bagian akhir dikatakan bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Jadi kelegaan itu datang hanya ketika kita datang kepada Tuhan. Kelegaan itu datang ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan dan penuh kepercayaan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun persoalan berat yang saat ini kita hadapi, entah masalah dalam rumah tangga kita, masalah dalam ekonomi kita di tengah situasi pandemi ini, masalah studi anak-anak kita, masalah usaha kita. Mungkin saat ini kita katakan sepi, usaha sepi, perekonomian sulit, dan membuat kita letih lesu. Dengarkanlah ajakan Sang Juru Selamat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesuslah pemberi harapan yang pasti. Karena itu marilah kita datang kepadanya di dalam setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah kami yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli atas setiap persoalan hidup kami. Kamu taruh seluruh beban hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhanlah penolong sejati yang sanggup menolong kami. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam studi anak-anak, yang menghadapi pergumulan oleh karena sakit yang tak kunjung sembuh. Bila Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan iman dan pengharapan, Tuhan yang memberikan ketenangan untuk tetap tenang menghadapi setiap tekanan berat, karena memiliki keyakinan yang kokoh bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan ya Bapa. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, pelayanan kami, anak-anak kami, dan berkati gereja-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Bila Tuhan yang pulihkan bangsa ini, berkati pemerintahan kami dalam menyelesaikan berbagai krisis yang terjadi atas bangsa ini ya Bapa. Dan kami berdoa untuk kota Bandar Lampung. Bila Tuhan juga memberkati. Berkati pemerintahan kota Bandar Lampung, dan berkati gereja-gereja Tuhan di kota Bandar Lampung. Bila kehadiran gereja-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, sungguh boleh menjadi berkat bagi kota ini. Dan juga berdoa untuk setiap ibadah online yang kami terus laksanakan, juga ibadah offline. Biarlah Tuhan yang memberkati. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, supaya kami semakin hari semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.